Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amriani dengan NIM 225790110. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul peran tarif preferensial angkutan darat dalam mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi khusus dan hubungannya dengan perdagangan internasional. Pendahuluan. Kawasan ekonomi khusus atau biasa disebut dengan KEK merupakan suatu area geografis yang diberi kebijakan dan insentif khusus untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan KEK adalah sistem angkutan, terutama angkutan darat. Tarif preferensial angkutan darat dapat berperan penting dalam meningkatkan daya saing dan konektivitas kawasan tersebut. Di sini permasalahannya adalah yang pertama, apa definisi kawasan ekonomi khusus? Yang kedua, apa peran angkutan darat dalam KEK atau biasa disebut kawasan ekonomi khusus? Yang ketiga, apa tarif preferensial angkutan darat? Yang keempat, apa hubungan darat antara KEK dan angkutan darat dan perdagangan internasional? Tinjauan pustaka. Di sini ada 3 tinjauan pustaka. Yang pertama itu laporan tentang kawasan ekonomi khusus. Yang kedua, studi tentang tarif angkutan dan perdagangan internasional. Yang ketiga adalah analisis dampak kebijakan transportasi terhadap kawasan ekonomi khusus. Pembahasan yang pertama adalah definisi kawasan ekonomi khusus, di mana kawasan ekonomi khusus adalah area yang dirancang untuk memfasilitasi kegiatan ekonomi dengan menawarkan berbagai insentif seperti pengurangan pajak, kebijakan regulasi yang lebih fleksibel, dan infrastruktur yang lebih baik. KEK bertujuan untuk meningkatkan investasi asing dan domestik, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong ekspor. Di sini terdapat jenis-jenis KEK. Yang pertama itu kawasan industri, di mana difokuskan pada produksi barang. Yang kedua, kawasan perdagangan, difokuskan pada aktivitas perdagangan dan distribusi. Yang ketiga, kawasan pariwisata, yaitu difokuskan pada pengembangan sektor pariwisata. Pembahasan yang kedua adalah peran angkutan darat dalam KEK. Angkutan darat menjadi krusial dalam KEK karena berfungsi sebagai penghubung antara kawasan tersebut dengan pasar domestik dan internasional. Di sini terdapat beberapa peran. Yang pertama adalah konektivitas, di mana infrastruktur angkutan darat yang lebih baik akan meningkatkan konektivitas antara kawasan ekonomi khusus dan pusat-pusat ekonomi lainnya. Ini membantu dalam mempercepat distribusi barang dan jasa yang sangat penting untuk daya saing. Peran yang kedua adalah efisiensi biaya, di mana tarif angkutan darat yang lebih kompetitif dapat menurunkan biaya logistik sehingga menarik lebih banyak investor untuk beroperasi di kawasan ekonomi khusus. Dengan tarif preferensial, pengusaha dapat mengurangi beban biaya transportasi, meningkatkan margin keuntungan. Yang ketiga adalah penyerapan tenaga kerja, di mana peningkatan aktivitas ekonomi dalam kawasan ekonomi khusus berpotensi menciptakan lapangan kerja baru di sektor transportasi, logistik, dan industri pendukung lainnya. Terus ada juga beberapa peran angkutan darat dalam memainkan krusial dalam pengembangan kawasan ekonomi khusus. Yang pertama itu mendukung mobilitas barang, yaitu angkutan darat meningkatkan distribusi barang secara efisien antara kawasan KEK dan pasar lokal atau internasional. Ini penting untuk memperlancar rantai pasokan. Terus ada juga meningkatkan aksesibilitas. Dengan infrastruktur transportasi yang baik, kawasan KEK menjadi lebih mudah diakses oleh investor, pekerja, dan konsumen yang lebih menarik banyak investasi. Yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Transportasi yang efisien mendukung kegiatan industri dan perdagangan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi kawasan tersebut. Yang keempat itu adalah pengembangan infrastruktur, di mana investasi dalam angkutan darat seringkali mendorong
pengembangan infrastruktur lain seperti jalan, jembatan, dan fasilitas logistik. Yang keenam adalah penciptaan lapangan kerja, yaitu sektor transportasi menciptakan lapangan kerja baik langsung maupun tidak langsung yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat setempat. Yang keenam adalah dampak lingkungan, di mana itu pengelolaan angkutan darat yang baik dapat mengurangi dampak lingkungan negatif seperti kemacetan dan polusi sehingga kawasan KEK bisa berkelanjutan. Terus terdapat pembahasan yang ketiga adalah tarif preferensial angkutan darat, di mana tarif preferensial angkutan darat adalah kebijakan harga yang lebih rendah atau insentif tarif bagi kendaraan yang beroperasi di kawasan ekonomi khusus. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing kawasan. Contoh kebijakan yang pertama itu pengurangan pajak tradisional. Pengurangan pajak transportasi, yaitu menurunkan atau menghilangkan pajak untuk kendaraan angkutan barang di kawasan ekonomi khusus. Terus subsidi transportasi, yaitu memberikan subsidi kepada perusahaan angkutan darat yang melayani kawasan ekonomi khusus. Terus pengembangan infrastruktur, yaitu investasi dalam infrastruktur jalan dan jembatan yang mendukung angkutan darat yang efisien. Terdapat juga dampak positif, di mana itu dampaknya yaitu peningkatan volume perdagangan, yaitu tarif preferensial akan mendorong lebih banyak aktivitas perdagangan, baik domestik maupun internasional. Terus terdapat juga keterjangkauan produk. Dengan biaya transportasi yang lebih rendah, harga barang menjadi lebih terjangkau bagi konsumen. Terus pembahasan yang keempat itu adalah hubungan antara kawasan ekonomi khusus, angkutan darat, dan perdagangan internasional, di mana pengembangan kawasan ekonomi khusus yang didukung oleh tarif preferensial angkutan darat akan memperkuat hubungan dengan perdagangan internasional. Terdapat yaitu akses pasar global, yaitu konektivitas yang baik melalui angkutan darat memungkinkan produk dari kawasan ekonomi khusus yang lebih mudah diakses oleh pasar internasional sehingga meningkatkan peluang ekspor. Terdapat juga daya saing global, yaitu dengan tarif yang lebih rendah dan efisiensi logistik yang tinggi, produk yang dihasilkan di kawasan ekonomi khusus dapat bersaing lebih baik di pasar global, meningkatkan posisi tawaran Indonesia dalam perdagangan internasional. Terus terdapat juga integrasi ekonomi, yaitu keberadaan kawasan ekonomi khusus yang didukung oleh angkatan darat yang efisien mendorong integrasi ekonomi antara negara yang penting dalam era perdagangan global saat ini. Kesimpulannya adalah tarif preferensial angkutan darat memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi khusus, di mana kebijakan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi biaya konektivitas, tetapi juga mendukung aktivitas perdagangan internasional dalam menghadapi tantangan global. Pengembangan kawasan ekonomi khusus yang berkelanjutan dan berintegrasi dengan sistem transportasi yang baik akan menjadi kunci yang meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Saran yaitu semoga materi ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai peran tarif preferensial angkutan darat dalam mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi khusus dan hubungannya dengan perdagangan internasional. Di sini tuh ada beberapa tambahan saran. Yang pertama itu peningkatan daya saing. Terus yang kedua adalah insentif bagi investor. Terus yang ketiga adalah fasilitas perdagangan internasional. Yang keempat adalah pengembangan infrastruktur. Yang kelima adalah peningkatan konektivitas. Yang keenam adalah penekanan pada keberlanjutan. Terus yang ketujuh adalah evaluasi dan penyesuaian kebijakan. Dengan mengoptimalkan tarif preferensi angkutan darat, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi khusus dan memperkuat posisi dalam perdagangan internasional.
Itulah materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.